tataran yang tinggi. Ini akan membuat kehidupan nanti akan menjadi lebih baik. Tadi yang level rendah itu berusaha dikurangi, dihindari, bahkan dihilangkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke level yang akan membuat diri kita punya power yang besar. Ya, ini levelnya power ya, levelnya kekuatan yang besar, berani ya. Mengambil tanggung jawab untuk masalah-masalah yang ada, bukan menyalahkan orang lain ya, bukan menjadi memposisikan diri sebagai korban, tapi Tuhan itu salahku, tapi aku bertanggung jawab ya, untuk menaklukkan tantangan ini, untuk menyelesaikan tantangan ini. Jadi kita berusaha netral. Netral itu gini, seseorang akan lebih rileks dan fleksibel dalam menjalani hidup, tidak ngoyo, kemudian merasa aman dan percaya diri. Kemudian contohnya ya, jika saya dapat kerjaan itu berarti bagus. Jika tidak pun tidak masalah. Artinya santai gitu ya. Yang iki rezekiku ya kok tibune ning aku. Tapi nek orang pun apa-apa, Tuhan punya yang lebih baik gitu loh. Cara berpikirnya itu netral. Ya, ketika maju tender, kayak tadi ada tim saya yang di proyek itu. Pak, ini yang pekerjaan ini ada PT lain yang mau masuk. Kan itu. Kita harus membuat strategi. Saya santai aja. Tenang wae. Nek engko jatah awake dhewe mesti engko entuk ning ngene dhewe. Tapi kalau memang jatahnya mereka, Tuhan nanti sediakan yang jauh lebih baik gitu loh. Berpikirnya selalu tadi. Ada proyek, tapi udah ada perusahaan lain yang mau masuk. Tadi Pak, kita harus segera ini. Santai wae, enggak usah kesusu. Kalau itu nanti jatahnya kita, ya pasti nanti akan menjadi milik kita. Tapi kalau bukan jatah kita, Tuhan pasti sediakan yang jauh lebih baik dari itu. Nyaman tak? Nyaman tak? Orang ngoyo. Jadi cara rileks dan saya tadi ya, bisa dengan olahraga, bisa dengan tadi piknik, ya meditasi, ya, diajarkan meditasi, tadi membuat rileks dan santai. Nah, jadi kadang seringkali kita ini ya tidak mudah untuk menerima apa yang datang dalam diri kita. Nah, yang datang apik itu mudah diterimanya. Ya, rasa sinau ya. Yang datangi duit, yang datangi sing apik-apik, ini nggak usah belajar tentang penerimaan. Tapi kalau yang datang kelihatannya tidak baik, ini kan susah sekali kita menerima itu. Ya. Menyadari bahwa diri kita menjadi sumber kebahagiaan itu sendiri. Jadi kebahagiaan tergantung dalam diri kita, bukan karena orang lain. Maka tadi ketika yang datang kelihatan yang baik, kadang kita sering senang, ya, membuat kita bahagia. Tapi kalau yang datang kelihatan tidak baik, kesenangan kebahagiaan kita tuh hilang. Jadi kebahagiaan bukan apa diukur dari apa yang datang, tapi kebahagiaan adalah ada di dalam diri. Dan kalau kita sudah membuat kita bahagia tadi, dengan penerimaan tadi, hati kita akan menjadi bahagia. Udah nanti masalah akan cepat selesai. Ketika kita sudah bisa menerima, menyadari bahwa diri kita lah yang menjadi sumber. Mulai proaktif dengan mengembangkan diri, ya, tingkatan di mana seseorang mulai mengatur dan berusaha mencapai tujuan. Jauh merasa lebih aman lagi, ya. Orang yang berada di tingkatan ini mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik dalam hal apapun. Kemudian lebih terorganisir, mengembangkan lebih banyak kemauan dan komitmen untuk berkembang. Kemauan untuk semakin menjadi baik. Terorganisir, mulai ditata kehidupannya, mulai belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ya, menata lagi. Ada kemauan untuk menjadi lebih baik kan itu. Ya, yang kemarin jadikan pelajaran. Masalah akan cepat selesai. Nah, seringkali banyak orang itu belum bisa membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Kalau kesenangan itu bersyarat dan berbatas waktu, itu namanya kesenangan. Dan biasanya larang. Ya. Kesenangan itu biasanya larang. Larang, bersyarat, berbatas waktu. Tapi kalau kebahagiaan itu sederhana, karena kebahagiaan dari dalam. Kalau kesenangan itu datang dari luar. Contoh ya, waktu itu saya tahun 2010 saya pengen mobil yang ini mobil baru keluar dan saya pengen sekali punya mobil itu dan bisa kebeli maksudnya ya. Bisa kebeli. Apa yang saya lakukan ya? Setiap hari tak dusi mobil ini. Ya.
metu begini dilap, diresiki gitu kan. Dan itu cuma bertahan 3 bulan. Ya. Bertahan cuma 3 bulan. Baru 3 bulan ya wes arep tekan harus tak tok ya. Dan sudah enggak ada rasa senang, udah hilang. Rasa senangnya udah hilang. Gitu. Ya, itulah senang. Larang toh, dadak untuk gedit. Ya. Terus berbatas waktu cuma 3 bulan. Gitu. Nah, kalau kebahagiaan ya kebahagiaan itu dari dalam. Dalam kondisi apapun kita bisa bahagia. Caranya apa? Perbanyak dengan ucapan syukur. Kalau hati udah bahagia, sama, masalah pun gak kerasa nanti. Hati bahagia, gembira itu masalah gak akan kerasa. Cepat minggat masalahnya. Hidup menjadi lebih berarti. Seseorang di tingkatan ini ingin membagikan apa yang ia bisa kepada dunia. Bisa berpikir dengan lebih jelas dan rasional. Jadi itu dia selalu berpikir untuk ini kebaikan-kebaikan. Ya, sudah tidak lagi berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana hidup berarti, hidup punya nilai orang lain, hidup punya manfaat bagi lingkungan, bagi orang lain, bagi banyak orang. Nah, kemudian sumber dayanya dari pikiran.